Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Akika Yuzani dengan NIM 21050401113. Di sini bertujuannya membuat konten digital ini untuk memenuhi atau membuat tugas UAS, UAS dengan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen Ibu Marnia Rani, SHMH. Dalam video ini, saya akan menganalisis 5 putusan merek. Putusan yang pertama itu putusan nomor 15 garing PDT sus garing merek garing 2020 garing PN titik niaga titik Jakarta Pusat. Di dalam kasus ini tuh putusan ini berkaitan dengan adanya kesamaan merek Chongquanjiang. Penggugatnya ini yaitu Korea Ginseng Corp dan juga tergugatnya adalah PT Mitra Sentosa Internasional. Yang turut tergugatnya ini pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, CQ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, CQ Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dalam kasus ini, penggugat adalah pihak pertama yang menggunakan merek Chongquanjiang ini di dunia perdagangan. Di dalam hal penulisan huruf Mandarin atau Hangulnya itu, tercatat penggugat tidak pertama kalinya pada tahun 1986 ini telah mengajukan pendaftaran merek Chongquanjiang ini di negara Korea Selatan. Namun, dengan demikian juga berdasarkan fakta dan juga uraian yang diketahui secara jelas bahwa penggugat adalah pengguna pertama sekaligus pemilik merek pertama atau pendaftar pertama atas merek yang menggunakan kata Chongquanjiang. Jadi setelah diperhatikan oleh penggugat, ternyata merek yang dimiliki tergugat yang disengketakan ini tuh sangatlah persis dengan merek Chongquanjiang milik penggugat. Yang membedakannya itu cuman hanya penulisannya dan penggunaan huruf kapital dan juga memiliki tiga spasi dan cara penyebutannya juga dijeda sedikit. Contohnya ini seperti Chongquanjiang. Jadi sebagai salah satu hak dan manfaat yang dimiliki oleh penggugat ini, selaku pemilik merek terdaftar yang sesungguhnya ini, penggugat memiliki dasar yang kuat dan legal standing untuk memperbolehkan atau melarang pihak lain menggunakan bahkan mendaftarkan mereknya tanpa seizin si penggugat. Jadi termasuk untuk mempertahankan haknya dengan cara mengajukan gugatan pembatalan merek pendaftar sebagaimana yang diatur di dalam pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pada pasal 76 ayat 1 dan 2 ini Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini ayat satunya gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21. Ayat 2-nya ini pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Penjelasannya itu dalam ayat 1 ini yang dimaksud pihak yang berkepentingan ini tuh antara lain yaitu pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan, atau lembaga di bidang konsumen dan juga majelis atau lembaga keagamaan. Penjelasan yang ayat 2-nya ini tuh yang dimaksud pemilik merek yang terdaftar, yaitu pemilik merek yang itikat baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar. Jadi dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan hanya dapat dilakukan di dalam jangka 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Tetapi jangka waktu tersebut ini diberikan pengecualian oleh hukum, sehingga apabila terhadap pendaftaran merek yang digugat tersebut terdapat salah satu unsur itikat baik, maka gugatan menjadi tidak dibatasi oleh jangka waktu. Jadi dengan demikian ini sudah sepantasnya secara hukum merek Chongquanjiang ini milik penggugat tersebut dinyatakan sebagai merek terkenal dan penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik merek dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terkenal Chongquanjiang ini. Dengan mengacu pada ketentuan hukum positif dalam pasal 21 ayat 1 ini, huruf B,
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 18 ayat 3 Permenkumham nomor 67/2016 dan pasal 1 Kemenkes nomor 3 tahun 1991 telah secara gamblang dan cukup jelas membuktikan bahwa merek Chen Guanzheng ini milik penggugat merupakan atau termasuk ke dalam kategori merek terkenal. Jadi dalam pokok perkaranya ini tuh menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya ini memohon pembatalan merek tergugat dengan dalil pada pokoknya pendaftar merek tergugat ini disengketakan telah diajukan tergugat atas dasar etika tidak baik atau secara tidak langsung telah bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini juga tersebut sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 76, juga pasal 20, dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi menimbang sesuai dengan pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, maka gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang mana bunyinya itu permohonan ditolak jika diajukan oleh permohonan yang beritikat baik. Jadi mengadilinya itu hakim hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Dan di dalam pokok perkara mengadili dalam pokok perkaranya itu yang pertama ini menolak gugatan yang diajukan oleh si penggugat dan juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai yang ditentukan sejumlah Rp8.411.000. Baiklah, putusan yang kedua ini yang selanjutnya itu nomor 29 garing PDT sus garing merek garing 2019 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Si penggugatnya ini adalah DC Komik. Yang tergugatnya ini adalah PT Maxing Farm Makmur dan turut tergugatnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, CQ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan CQ Direktorat Merek. Jadi di dalam duduk perkaranya ini tuh bahwa karena salah satu pihak yaitu penggugat dalam gugatan quo berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka berdasarkan hukum di gugatan pembatalan merek ini itu diajukan di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Tentang dasar hukum gugatan ini tuh yang pertama ini bahwa gugatan quo diajukan berdasarkan pasal 76 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pasal 76 ayat 1-nya ini tuh gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21. Pasal 76 ayat 3-nya ini, gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Masuk ke tentang pertimbangan hukumnya ini. Yang pertama ini bahwa tokoh Superman di dalam merek Superman ini tuh merupakan merek yang terkenal dan penggugat adalah penerbit komik dan pemilik karakter fiksi bergenre tokoh superhero. Superman yang diciptakan Jerry Spiegel dan Joyce Shuster yang diterbitkan pertama kali oleh penggugat pada bulan April 1938 yang memiliki tingkat penjualan 600 juta kopi di seluruh dunia serta telah diadaptasi ke dalam film Superman maupun poster film yang kemudian berkembang menjadi bisnis di bidang produk pakaian, tas, alat tulis, pembukaan gerai dengan nama DC Superhero yang tersebar di pusat perbelanjaan Indonesia. Yang kedua juga bahwa penggugat adalah pemilik merek-merek Superman, logo S ini kan Superman dan tulisan tokonya ini Superman yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga Superman ini tuh
merek Superman itu milik penggugat yang terdaftar di Indonesia ini juga terdaftar sebagai merek Superman sejak tahun 1939 di negara asalnya, yaitu Amerika maupun menembus batas nasional dan bersifat global di negara-negara lainnya. Dan juga bahwa penggugat juga telah mengeluarkan tenaga dan biaya yang besar dalam rangka mengembangkan dan mempublikasikan merek Superman miliknya secara internasional, termasuk di dalam Indonesia juga. Secara terus-menerus juga melalui investasi, produksi pemasaran atau promosi ini, pendaftaran merek demi memperkenalkan tokoh Superman dan juga merek Superman ini. Dan juga bahwa pendaftaran merek Superman milik tergugat ini tuh mengandung unsur itikat yang tidak baik, bahwa merek Superman milik tergugat ini milik tergugat Aquo telah meniru, menjiplak dan mengikuti merek Superman milik penggugat demi kepentingan usahanya. Ini menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat juga, mengecoh dan atau menyesatkan konsumen. Karena merek terdaftar Superman tidak tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek-merek terdaftar Superman. Jadi dalam pokok perkaranya ini tuh menimbang bahwa gugatan penggugat UPO ini telah dibantah oleh tergugat maupun turut tergugat sebagaimana yang tadi dijelaskan di atas itu, yaitu menimbang bahwa dalil gugatan penggugat telah dibantah, tergugat dapat turut tergugat juga sebagaimana disebutnya di atas tadi, maka sesuai dengan beban pembuktian di persidangan, penggugat dibebani membuktikan dalil gugatannya dan juga sebaliknya, tergugat dan turut tergugat dibebani membuktikan dalil bantahannya aku. Jadi di dalam mengadilinya ini tuh dalam pokok perkaranya itu yang pertama ini mengabulkan gugatan penggugat ini seluruhnya. Yang kedua juga menyatakan merek terdaftar Superman ini tuh milik penggugat sebagai merek terkenal dan juga menyatakan penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek Superman di Indonesia. Menyatakan merek terdaftar Superman itu nomor pendaftaran ini tuh di kelas 30 dan juga Superman dan juga atas nama PT Maxim Makmur ini si tergugat telah didaftarkan atas dasar unsur itikat tidak baik. Dalam mengadili di dalam rekonvensi ini juga menolak gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi seluruhnya. Jadi dalam konvensi dan rekonvensi ini menghukum si tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi itu membayar biaya sejumlah Rp1.161.000. Selanjutnya ini putusan nomor 79 garing perdata Susmerek garing 2019 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Yaitu penggugatnya ini adalah PT Etercon Pharma dan juga tergugatnya PT Boga Mulia Nagadi dan turut tergugatnya ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi tentang duduk perkaranya ini tuh yang pertama ini penggugat yaitu pemilik merek Pure Baby dalam beberapa kelas yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini ya. Dan juga dengan terbitnya sertifikat merek Pure Baby ini, maka penggugat menjadi pemegang hak eksklusif atas merek Pure Baby sehingga sudah sepatutnya penggugat berhak atas perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Termasuk hal ini tuh termasuk di dalam pasal 1 angka 5 Jo, pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Itu terdapat dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Yang menyatakan ini pasal 1 angka 5-nya Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yaitu hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan juga pasal 35 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yaitu merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jadi berdasarkan hal di atas ini jelas bahwa penggugat merupakan satu-satunya pihak yang secara hukum berhak atas perlindungan hukum terkait hak eksklusif yang dimilikinya atas merek Pure Baby.
Dengan demikian, penggugat memiliki alas hak untuk melakukan upaya hukum dalam hal terjadi pendaftaran maupun penggunaan merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan maupun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Pure Baby yang dimilikinya, termasuk apabila terdapat merek-merek lain yang didaftarkan dengan etikat tidak baik dengan tujuan meniru merek Pure Baby atas nama penggugat. Sebelum penggugat menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar diajukannya gugatan pembatalan merek terdaftar Aquo beserta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilanggar tergugat dan turut tergugat akibat diterbitkannya sertifikat merek My Pure Baby. Permohonan pendaftaran merek Pure Baby dan merek My Pure Baby ini dilakukan sebelum tahun 2016 dan baru selesai proses pada tahun 2015. Merek Pure Baby ini tahun 2016 dan untuk merek My Pure Baby. Maka proses pemeriksaan tersebut ini tuh dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Penggugat ini keberatan dengan terbitnya sertifikat merek My Pure Baby dan sertifikat merek sertifikat My Pure Baby ini diterbitkan oleh turut tergugat karena merek My Pure Baby ini tuh diajukan dengan itikat tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokok dengan merek Pure Baby milik si penggugat. Jadi menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan dalil yang dikemukakan oleh penggugat terkait merek-merek My Pure Baby ini milik tergugat didaftar atas dasar etika tidak baik karena meniru baik pada pokoknya merek milik penggugat tidaklah beralasan. Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan pembatalan merek My Pure Baby ini milik tergugat tidak beralaskan hukum oleh karena harus ditolak. Jadi dalam mengadilinya ini, dalam eksepsinya ini menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Jadi dalam pokok perkaranya ini yang pertama menolak gugatan yang diajukan oleh si penggugat dan yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp911.000. Selanjutnya ini putusan nomor 332K/PDT/HKI/2021, yaitu permasalahan sengketa antara Pepsodent Strong dengan Formula Strong penggunaan merek yang terjadi pada kasus Unilever ini yang mengeluarkan produk dengan menggunakan merek dagang Pepsodent Strong untuk mendapatkan keuntungan merupakan pelanggaran hak merek ini, hak cipta juga terhadap Hardware Private Limited yang diketahui di Indonesia perusahaan orang tua yang merupakan pencipta atau pemegang hak cipta dari kata strong yang terdapat pada formula strong yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini, penggolongan merek dibedakan menjadi 3 menurut kedudukan dan ketenaran suatu merek. Itu penggolongan merek tersebut yaitu merek biasa, merek terkenal, dan merek termasyhur seperti yang ditunjukkan Tommy Hendra Purwaka. Merek yang terkenal adalah merek yang memiliki keunggulan tinggi. Merek ini berdaya transmisi yang mempesona serta memikat akibatnya barang dengan merek tersebut menjadi familiar dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Jadi pada kasus Harvard Private Limited versus PT Unilever Indonesia ini, penyelesaian sengketanya itu dilakukan secara litigasi. Pada tingkat pertama, Jakarta Pusat Majelis Hakim mengabulkan permohonan Harvard Private Limited yang tertuang pada putusan nomor 30/PDT sus merek /2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Pihak Unilever ini tidak menerima putusan tersebut dan juga melanjutkan ke tingkat pengadilan hingga kasasi, yang dapat akhirnya di tingkat kasasi majelis hakim ini mengabulkan permohonan PT Unilever Indonesia dengan mengeluarkan putusan nomor 332 K/PDT/Sus HKI/2021 yang membatalkan putusan nomor 30/PDT/Sus merek /2020 PN Niaga Jakarta Pusat. Putusan yang terakhir yaitu putusan nomor 55/PDT sus merek /2020 PN Niaga Jakarta Pusat. Yang si penggugatnya ini adalah Dalim Soekadanu dan juga tergugatnya adalah Dharma Iliadi.
Turut tergugatnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan juga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dalam perkara ini, bahwa penggugat warga negara Indonesia yang telah sejak tahun 1982 ini menggeluti usaha perdagangan produk-produk obat tradisional Cina berbagai merek di wilayah Indonesia, yaitu menggunakan merek lukisan sebagai jaminan mutu, serta untuk membedakan produk-produk milik penggugat dengan produk-produk sejenis milik perusahaan lainnya. Yang kedua juga bahwa pada tahun 1982 ini penggugat membeli merek lukisan tersebut eh, pada 13 Oktober 1982 dari Henry Susanto. Dan yang ketiga bahwa selanjutnya penggugat melakukan perpanjangan sertifikat merek lukisan kepada turut tergugat yang kemudian berubah kepemilikan menjadi milik Dalim Suekanandu yang sebagai penggugat ini sebagai pemilik merek atau penerus haknya. Jadi apabila diperbandingkan antara merek penggugat dengan merek tergugat, maka jelas terlihat adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan dan esensial antara merek penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu dengan merek tergugat, yaitu pada lukisan Aquo. Sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek tersebut. Bahwa dengan demikian maka jelas tergugat adalah pemohon yang patut diduga dengan mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu. Jadi demi kepentingan usahanya ini sehingga akan berpotensi menimbulkan kondisi persaingan untuk usaha tidak sehat ini, mengecoh atau menyesatkan konsumen, di mana konsumen akan mengira bahwa antara merek penggugat dengan merek tergugat ini tersebut seakan-akan memiliki hubungan yang satu sama dengan yang lainnya. Terdapat dalam pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini tentang merek dan indikasi geografis yang berbunyi ini, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu, yaitu permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar. Jadi di dalam pokok perkaranya ini tuh yang pertama ini mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua itu menyatakan penggugat sebagai pendaftar pertama atau first to file di Indonesia. Di Indonesia ini kan menganut yang namanya sistem first to file. Dan juga yang ketiga menyatakan tergugat telah beritikat baik dalam mengajukan pendaftaran merek Zenongzu dan lukisan tersebut. Selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar biaya perkaranya apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Jadi menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat pada pokoknya ini menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Jadi menimbang bahwa demikian juga turut tergugat atas dalil-dalil penggugat menyatakan pada pokoknya ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi di dalam rekonvensinya ini menolak gugatan rekonvensi, penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, dan di dalam konvensi atau dalam rekonvensinya ini menghukum tergugat konvensi atau penggugat rekonvensinya ini untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.367.000. Jadi setelah saya analisis semua, jadi di dalam 5 putusan ini tuh terdapat dasar hukumnya yang sama, yaitu di dalam pasal 21 ayat 1 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ini berbunyi, permohonan ditolak jika merek tersebut ini mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Jadi di dalam 5 putusan ini tuh yang saya analisis ada kesamaan di dalam dasar hukumnya, yaitu pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sekian analisis 5 putusan tentang merek dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga adanya kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.